Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Miftahul Iman yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Yang terhormat rekan-rekan senasib seperjuangan yaitu pengurus Masjid Miftahul Iman yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Miftahul Iman ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang insyaallah kita semua termasuk golongan umatnya hingga akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau dan diakui sebagai umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salajengipun atas minggu ini kita tasih tetap masuk dalam hukum tahapan alimu wa yasiru wa la tu'asiru, ngajari orang dalam belajar agama Islam itu yang paling mudah dulu, memberikan pelajaran yang paling gampang-gampang. Jangan sampai kita mempersulit dalam ilmu agama. Berarti sejatinya kalau kita memberikan wawasan, memberikan ilmu itu langsung yang sing levelnya dhuwur, tak rasa abot nglakoni. Gitu. Nggih gampang mawon ngajari poso wae Mas. Kalau langsung bab sedina untuk jeblek ora tau kulino poso terus poso sedina untuk. Mas Kancil mawon diingi belajar poso Senin Kemis poco pas maghrib jarene manecret. Karena salah ngatur perute, pola makannya. Niku belajar niku. Jadi sak sampene Mas jenenge poso sunah iku walaupun sampai yaumil akhir tetap sunah hukumnya. Sehingga kalau sampai ingin belajar amal, belajar poso Senin Kemis sunahnya, nggak usah maksa sedina utuh dan sama menero tahu. Kalau sudah pernah dilakukan minimal nggih wantun sehari. Cuman kalau mboten nate ya poso beduk sik ra apa-apa. Poso sunah hari Kamis poso beduk dhisik. Wah, yoga usin karo anak lanang ngejis. Itu hukum tahapan. Jera. Nanti mungkin hari Kamis kemarin belajar setengah hari poso beduk. Kamis depan ya taruhlah lewat beduk lewat titik lah. Jam 3 tiga. Niku mawon jarine sedina utuh mboten teng bengkel. Saking pengin belajar poso sunah, padahal statusnya lo bisa jangan kalian. Jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Benar itu pahala, tapi kita harus belajar melalui proses seperti itu. Sehingga dengan hukum tahapan ini mudah-mudahan nanti ke depan kita akan secara utuh memahami seperti apa hukum menjadi hukum doa kunut, seperti apa kemudian level tingkat
tingkat derajat hukumnya itu seberat mana sebetulnya. Kemarin kita sampun maknai nggih, mengartikan bacaan doa. Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah tunjukkan aku. Allahumma hdini, kalau Allahumma hdina, tunjukkan kami. Ya Allah tunjukkan kami sebagaimana mereka yang Kau tunjukkan. Kemudian wa'afini fiman afait, berikan kesehatan kepadaku sebagaimana mereka yang telah Kau beri kesehatan. Jadi kalau ulang mulai Mas Urip. Iki ngapunten iki error laptop delala laptop sing ini error. Ijol laptop untungnya nek laptop wong servis. Jadi dipinjam dulu untuk dakwah. Oleh napa boten? Padahal dari tangga lho, Pak. Niku lek teng pondok namine gosok. Orang gosok ya. Gosok itu menggunakan milik orang lain tanpa izin, tanpa sepengetahuan. Sami. Ya. Maksudnya piye, ya mengko lek enek wong ya ora ngomong dhewe tak silih. Ya silih bener apa Mas sama sing dandani. Sisa ngetes. Tapi ternyata malah kendala yang bisa metode gambare. Enten sing kurang. Mudah-mudahan betul saged kula tampil di layar, tapi minimal bisa memahami apa yang kula sampaikan. Nggih. Allahumma hdini fiman hadait, wa 'afini fiman 'afait, wa tawallana fiman tawallait, dan peliharalah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau peliharakan. Kita kan nyuwun kali Gusti Allah supados dijaga. Aja diulur kaya layangan. Istijraj, dikasih harta melimpah, orang tahu nang masjid, enggak pernah ke masjid, duitnya opah. Enggak tahu nang masjid, sehat awake. Enggak pernah ke masjid, enggak pernah ibadah, enggak pernah sedekah, enggak pernah amal soleh. Blendek kuat. Tapi jangan sampai salah, itu adalah istijraj, yaitu uluran saking Gusti Allah. Itu akan nanti ketemu cobaan. Kalau seandainya kita tidak meminta kepada Allah untuk dijaga, kayak duit titik wes kemudian kira badan besu kira apa? Paling seketik duit terus merasa wah kayak bodoh sautik itu wes merasa gede. Padahal itu adalah bentuk diulur oleh Gusti. Suatu saat akan dicetil, yaitu dengan caranya Gusti mbuh bodone ilang, mbuh sehate berkurang, mbuh umure pendek. Maka penting kita memohon kepada Allah untuk selalu dijaga, dipelihara. Jadi pada kaya awake dhewe ngopeni bondo, ngopeni umur, ngopeni kesehatan, semua kembali kepada ikhtiar diri kita masing-masing. Wa barik li fima a'tait, berikanlah keberkahan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau karuniakan. Jadi kita niki nyuwun diparingi barokah bondo dunya, barokah urip, barokah dunya, barokah harta, barokah umur, barokah anak. Kita memohon kepada Allah diberikan keberkahan apa-apa yang diberikan oleh Allah. Meskipun Allah hanya memberikan, kalau seandainya bukan keberkahan rezeki Mbah Wandi, sapi ini orang balik. Iya, karena itu Mbah Wandi berdoa memohon keberkahan apa-apa yang diberikan oleh Allah. Lek balik berarti rezeki ini itulah bentuk cara kita memahami kalau itu keberkahan apa yang Allah berikan. Sekecil apapun
kita ini merasa hanya sesuatu yang aneh di depan kita itulah karunia Allah. Gila kok betul. Sebenarnya nggak perlu sesuatu yang aneh, tapi sesuatu yang ada di depan kita itulah bentuk karunia Allah. Kita deloi misalnya kambing kaki 3 itu juga bentuk karunia Allah. Ciptaan Allah. Kita nggak perlu takjub karena kita sudah pasti orang yang beriman ini yakin itu adalah kekuasaannya Allah. Sama seperti itu. Jadi kita memohon ini barokah sekabehan, keberkahan semua, berkah hidup, berkah harta, berkah dunia sampai akhir. Melalui pergaulan, persaudaraan, silaturahim, tonggo, teparo, semua itu adalah karunia yang Allah beri. Seandainya bahwa di sini kali Allah racun takon lewat, gimana? Arwah-arwah buat tersebut. Semua itu adalah bentuk karunia yang Allah berikan. Wabarik li fima a'tait. Lanjut. Wa qini syarra ma qadait. Dan sesungguhnya tidak hina orang yang engkau pimpin. Jadi orang yang ditunjuk sebagai pemimpin itu bukanlah seorang yang hina. Mau kayak gimana pun pemimpin kita, jangan sampai kita mencela. Sejelek-jeleknya, seburuk apapun pemimpin kita, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita ini sebagai misalnya sebagai rakyat, sebagai makmum, maka kita hanya bisa berdoa. Misalnya angsal ketua masjid duluannya dablek misalnya, ya Allah, muga ketua masjid dengan paling tobat, mendoakan yang terbaik. Kita memiliki pemimpin itu asal atas dasar kepemilihan, sehingga apapun bentuknya kita tidak diperbolehkan untuk menghina pemimpin. Meskipun itu zalim, tapi kita hanya bisa berdoa. Selain berdoa kita bisa mengingatkan dengan cara yang hasan, yang baik. Allahumma hdini fiman hadait wa 'afini fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait wa qini syarra ma qadait. Dan selamatkan aku dari bahaya yang telah Engkau tentukan. Jadi mulai kita keluar rumah berdoa begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah perlindungan selama kita berangkat bekerja. Jauhi dari mara bahaya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukannya yang kena hukum. Gusti Allah itu hukum tertinggi, hukum dari segala hukum, yang memiliki hukum tertinggi. Makanya hati-hati lendurnya sewani misuk mulai di Mekah takut sedikit benar. Gitu mas Uri. Ngati lendurnya rene sing kene kalau tenar wis pura rene sing wani napa. Coba sekali-sekali bisa dengar takut. Ketakut sedikit jam-jam sampai. Maka itu penting bahwa kita ini harus lebih hati-hati. Sejatinya Allah itu maha segala, maha hakim. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini maka akan kita bertanggung jawab. Orang saiki dihakimi kali Gusti Allah. Besok kita bakal dihakimi. Yen aja cilikane nakale kepiye, nomane bojone nakale kepiye. Iku ya tetep diitung, Pak. Walaupun saiki ngalim ya tetep diitung. Akeh pundi amal soleh napa amal sah.
banyak dosanya apa banyak pahala. Saiki kula umur 33. Jadi seandainya keparing kali Gusti Allah sampai umur 60 tahun, jadi masih ada sisa umur 27 tahun. 27 tahun itu perbanyak soleh apa perbanyak salah, maka akan dihisab. Ini apa betul? Ini lek tiang sepuh akhir-akhir ini rajin teng masjid niku lumrah biasa. Lek canom kalau anak muda rajin nang masjid lumrah nopo luar biasa? Luar biasa. Tapi nek sakniki kadose sik rada angel. Maka penting kita niki misalnya sing gadai anak sing termasuk kategori bujang meramaikan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Supados anak-anak kita sedaya niku seneng teng masjid, ngeramaikan masjid supaya Gusti Allah niku jaga keimanane bocah niki sampai yaumil akhir. Orang kalau jarang ke masjid, maka godaan setannya lebih kuat. Masalahnya setan ki yo lek nggodha iki persiapan maksudnya. Persiapan dhisik. Misalnya wow, ini makan apa? Enggak usah ada subuhan mawon lah. Mesti diambutnya mripate. Ngantuk. Gitu. Maghrib yang wonten kesibukan kita rame. Kados kula mesti godaane lek maghrib abot, Mbak. Iki konsumennya ra wis mulai wis lak ditinggal. Berarti apa? Bahwa setan itu jauh lebih kuat. Karena keimanan Bani Adam manungsa niku sik gampang diwolah. Atine manungsa itu sik diwolah-wali. Karena apa? Dari mulai diciptakan Nabi Adam sampai yaumil akhir kelak kita sedaya niki janji Gusti Allah bahwa setan itu menangis di 4 tahap. Tahap yang pertama diciptakannya Nabi Adam. Tahap kedua diciptakannya surah Al-Fatihah. Tahap ketiga menangis diusir dari surga. Tahap keempat menangis karena gagal menggoda manusia. Tapi setan itu orang pernah nyerah. Dari depan, dari belakang, sampai kanan, sampai kiri, sampai ke bawah. Tapi dia lupa ada bagian yang tidak dia sampaikan. Dia menikah bagian atas. Apa maknanya? Itu dipun paringi kesempatan kali Gusti Allah kali setan itu berdoa memohon kepada Allah. Setan orang wani godani seperti itu. Pasti kanan, kiri, bawah, atas, depan, belakang. Sepon dhuwur orang wani. Karena apa? Ad-du'a silahun mukmin. Senjatanya orang yang beriman adalah berdoa. Lek wong manungsa wis donga njaluk petunjuk kali Gusti Allah, mohon perlindungan kepada Allah, maka setan ini apa betul? Penting kita niki selalu berdoa. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadillu man walait. Dan sesungguhnya tidak hina orang yang kau pimpin, wa la ya'izzu man 'adait, dan tidak mulia orang yang kau musuhi. Jadi musuhe Gusti Allah niku dijamin boten Kalau kita menjadi orang yang beriman, apa mungkin jadi musuh Gusti Allah?
menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Wis kabeh kurang karenan. Sudah semua apa belum? Maka mudah-mudahan kita termasuk yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya orang yang selalu menjunjung tinggi Gusti Allah, maka akan selalu dimuliakan. Tabarakta Rabbana wa ta'ala, Maha suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi. Bahwa Allah niku Maha suci, Maha tinggi. Gak ada yang lebih tinggi kecuali Gusti. Gak ada yang Maha suci kecuali Gusti. 99 sifat Allah, Asmaul Husna. Apa? Sangat kosong. Nanti di terang Asmaul Husna. Kawati. Nanti lagi. Almarhum nanti bahas Asmaul Husna. Mudah-mudahan meskipun lupa, insya Allah selalu kita ingatkan bahwasanya sifat-sifat Allah niku kata ada 99. Salah satunya dalam doa kunut menika tabarak Rabbana wa ta'ala. Artinya Maha suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi. Allah itu Maha suci dan Maha tinggi. Fir'aun mawon yang mengaku merasa dirinya Tuhan, ingin melihat Tuhan yang Musa, direwangi gawe piramid, ketemu rumah sana yang paling tinggi piramidnya. Nanti kita dereng sami dari lo dereng nanti. Selonjoran yang kena sopan. Fir'aun niku dirinya mengaku sebagai itu. Coba jenengan angan-angan bahwa dunia ini terciptanya Gusti, sing nyiptane Gusti. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanak. Ngerti-ngerti enak. Yang memulai, kalau seandainya Fir'aun itu merasa dirinya Tuhan, terus yang nyiptain dunia ini sinten? Sing nyiptain, yang menciptakan dunia ini siapa? Kalau Fir'aun itu merasa dirinya Tuhan. Sami, kita ini manusia. Kalau bahwa diri kita ini merasa tinggi, pantas maupun betul. Di atas langit masih ada. Mengaku diri kita sebagai Tuhan, ternyata masih ada tuh. Gila benar. Maka ini menunjukkan bahwa segala-galanya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falakal hamdu ala ma qadais, maka bagi engkaulah segala pujian di atas apa yang kau hukumkan. Segala sesuatu yang Allah tunjukkan di dunia ini adalah bentuk cara kita memuji kepada Allah. Kita ini diparingi rezeki air hujan. Air hujan itu seandainya jatuh di tanah yang gersang, meskipun itu hujan, kira-kira subur nopo? Iya nopo? Air hujan jatuh neng tanah yang mudah lembab, jadi becek, jadi kubangan. Kira-kira nyuburke nopo bener? Kalau air hujan itu jatuh kepada tanah yang subur, maka akan menyuburkan. Kados ngoten niku Mbah manusa. Enten sing diparingi kaliyan Gusti Allah rezeki, tapi ora iso ngatur. Kaliyan Gusti Allah diparingi umur, tapi
tapi tidak bisa memanfaat. Kali Gusti Allah diparingi kesehatan tapi tidak bisa bersyukur. Banyu udan ceblok ning tempat tandus diterima oleh tanah yang tandus tapi tidak menyubur. Jatuh di tempat lembab diserap oleh tanah tapi tidak menjadikan Tapi kalau jatuh di tanah yang subur, maka kita bisa mensyukuri suburnya karunia Allah. Walakal hamdu ala ma qadait wastaghfiruka wa atubu ilaik. Aku memohon ampun darimu dan aku bertobat kepadamu. Wastaghfiruka, istighfar. Ya Allah, aku memohon ampun darimu, wa atubu ilaik, dan taubat kepadamu. Kita ini pun merasa wis bener apa dereng, Pak? Selalu diri kita berusaha untuk diri kita ini merasa bersalah, memohon ampun lan bertaubat. Kita sehari ini jenengan enten luput betul, Pak. Kok ngrasani tonggo, kok ngrasani uang, maka itu terlintas menjadi dosa. Yang tahu hanya diri kita sendiri kepada Allah. Maka penting setiap doa selalu mohon ampunan, mohon ampun kalian Gusti. Terakhir, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ditutup dengan sholat. Doa kunut niku yang paling terakhir ditutup dengan sholat. Karena sholawat niku penting. Gak pakai sholawat, doa kalau tidak disisipi sholawat maka sifatnya gantung. Kita nyuwun urung tekan dhuwur, tapi sehingga disisipi sholawat nggih menika melalui perantara bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disisipi sholawat itu harapan kita supaya doa kita niki munggah terus dikabulke kalian Gusti. Niki perbedaannya doa kunut nggih menika di akhir doa disisipi sholat. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabaraka rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait wastaghfiruka wa atubu ilaik. Kan 12 jadinya. Terakhir yang ke-12 ketika sholat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iku paling 5 sampai 10 detik. Jadi seandainya sakit dengan hafalnya tenggrio, kalau untuk mazhab Imam Syafi'i, waktu untuk membaca doa kunut setelah ruku. Kalau menurut Imam Hanafi sebelum ruku. Misalnya pas imamnya membaca surat pendek selesai sebelum ruku, atau kita wis rampung baca Al-Fatihah nggak pakai baca surat langsung doa kunut. Boleh dong? Tapi tidak. Cuman kalau imamnya memimpin doa kunut maka kita mengamin. Nah, niku bacaan doa kunut beserta artinya. Allahumma hdini fiman hadait. Niku semua penyuwun kita dumateng Gusti. Tetap dilantari di menika melalui sholat. Doa sholawatnya, kalau doa tidak
rahasianya doa supaya terkabul itu disisipi dengan sholat. Kalau doa kunut di akhir doa disisipi sholawat. Kalau doa setelah sholat mau ditempatkan sholawat di depan atau ditempatkan sholawatnya di terakhir boleh saja. Sadurunge Rabbana atina fid dunya hasanah itu sisipilah sholawat. Maka sebelum memulai doanya sholawat dhisik terus masuk ke doa. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi'i ma yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus doa nek ora iso bahasa Arab ya basa sak isone sampean mboten angel-angel. Gusti Allah niku Maha mengetahui bahasa. Oleh datang belajar bahasa Arab sih suwet. Sementing bismillah, sholawat, angen-angen pinginan, Rabbana atina fid dunya hasanah, kemudian ditutup al-Fatihah. Gampang enggak? Gampang lho. Iki sirine doa niku mudah terkabul. Rahasiane. Ya perkara ngabul Gusti Allah ngabul kene kapan? Urusane Gusti. Kalau pas kita doa hari ini terus setelah selesai doa kita dikabulkan, itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengabul. Kekuasaan Gusti Allah menunjukkan Allah itu Maha mengabulkan. Ini apa betul? Ini lagi baik dikabul nih kalau Gusti Allah. Dari dikabul nih. Kalau Allah belum mengabulkan doa kita, pripun? Jenengan mandek doane, napa terus berdoa? Masih terus berdoa. Karena Allah juga akan menunjukkan bahwa itu kekuasaannya Allah akan mengabulkan atau tidaknya doa kita. Allah itu Maha Kuasa. Sehingga kalau kekuasaan yang mengabulkan doa kita niku Gusti bukan diri kita sendiri atau wong liya. Semua itu tetap kembali kepada Allah yang Maha menghukum, yang Maha bijaksana, Maha suci, Maha tinggi, Maha segala-gala. Tetap kita hamba Allah tetap numpangi dumateng Kanjeng Nabi ku kekasih Gusti Allah, manusia yang paling mulia, derajatipun yang paling dekat kepada Allah. Kanjeng Nabi niku Mbak, seandainya beliau ini doa diijabah napa saking makbulnya tapi doanya Kanjeng Nabi doanya itu akan mensyafaati kaum umatnya di yaumil akhir. Doanya Kanjeng Nabi jenengan enggak pernah hidup di zaman Nabi. Apa pernah hidup di zamannya sahabat? Hidup di zaman tabi'in enggak pernah. Tabi'in enggak pernah. Belum menemui. Salaf belum zaman kita menemui. Zaman saiki merasa enggak diri kita pantas, enggak diri kita ini bisa dikabulkan atau tidak doa kita kepada Allah. Gampang ngomong betul dikabulnya. Tetap kita niki bersandar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang manusia yang paling dekat kepada Allah. Sak gampang-gampangnya manusia yang paling cerdas itu Kanjeng Nabi Muhammad. Niki baru bab bacaan doa kunut beserta arti. Kita makna doa kunut dan bacaan ini menurut jenengan saya nopo betul. Saya nopo. Nah, intinya tidak ada yang salah dalam bacaan doaku. Tidak ada yang salah. Intinya penyuwun kita, permohonan kita dumateng Gusti tetap lantaranipun
bisa kita mengatakan bahwa bacaan doa kunut atau orang yang melakukan doa kunut itu tidak meskipun tidak dicontohkan atau dicontohkan, tetap nanti akan ada penjelasan. Nah, mudah-mudahan sementara ini bab kuliah tentang bacaan dan artinya wis rampung dari 12 bacaan doa kunut yang kita artikan. Yang terakhir niku wonge sholawat. Mudah-mudahan tetap sholawat itu tujuannya cuma datang Kanjeng Nabi untuk kepada Allah. Karena Gusti Allah piyambak mawon dalam Al-Qur'an bersengandika sanjang. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Yusallu. Sesungguhnya Allah kalih malaikat itu bersolawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Gusti Allah kalih malaikat Pak, solawat. Apa meneh kita nolak solawat apa mboten? Jenengan nolak solawat apa mboten? Tetep kita pengen solawat datang Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan sementara minggu depan kita masuk bab tentang contoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW membaca doa kunut subuh hingga meninggal dunia. Terus kemudian nanti pendapat-pendapat para ulama, kemudian hukum-hukum bacaan doa kunut di dalam sholat subuh, kemudian bacaan doa kunut di sholat Jumat, kemudian bacaan doa kunut di pertengahan bulan Ramadan. Nah, jadi doa kunut itu enggak cuma di subuh dok, ternyata ada di sholat Jumat doa kunut, ada juga di pertengahan sholat tarawih bulan Ramadan 15 Ramadan itu ada juga di doa kunut subuh. Nah, nanti minggu depan mudah-mudahan saged kita diparingi wekdal untuk belajar. Mungkin niku riyen sekedhik sing saged kula sampaikan, mudah-mudahan saged bermanfaat khususipun damel kula piyambak dan umumipun para jamaah. Mugi-mugi dados akan amal ibadah damel kita sedaya. Amin Allahumma amin. Saking kula beberapa tutur kata kurang berkenan, kurang sae kula nyuwun ngapura. Kula nyuwun ngapunten sakana-kanae dumateng Gusti Allah, kula nyuwun ngapura. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal syafaa'ati Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah infak dari menika terkumpul 470.000 rupiah. Mugi-mugi dadosne rezeki sing barokah dan barokah sing infak dari menika. Mugi saged barokah donya lan akhir. Ning donya bondo sing diinfakne iku bakal kekal besok sampai akhir sampai benjing jeneng ngadukan Gusti Allah nggih dadi bondone jenengan berbentuk paha. Mudah-mudahan ini mohon saged kula sampaikan. Assalamualaikum